kita, mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan sholat subuh berjemaah di Masjid Islam Center Nurul Jannah. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang mengisi tausiah subuh kita adalah Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jabari. Pada Ustaz waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Ya Pak Imam. Ya Allah. Hadiah orang harus diterima. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Kajian kita pada subuh hari ini tentang tazahiruddin, pura-pura beragama. Itu judulnya. Ada seorang pendeta dari Amerika, pura-pura beragama dia. Artinya pura-pura masuk Islam. Jadi kalau pura-pura itu dalam bahasa Arabnya tazahir. Tazahir itu lihat di permukaan saja, lahiriah saja. Tapi dalam artinya tidak. Itu namanya tazahiruddin. Jadi jangan dinamakan anak kita tazahir, pura-pura nanti dalam hidupnya. Jadi seorang pendeta ini dia menganggap Islam itu tidak ada apa-apanya. Itu sudah diperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Orang Yahudi dan orang Nasrani takkan rela kepadamu sebelum kamu tunduk patuh ikuti millah mereka, budaya mereka, agama mereka, dan cara hidup mereka. Nah, ini dari kalangan orang Nasrani, dari ahbarihim, pendeta-pendeta mereka. Jadi tidak percaya Islam itu ada kebenaran, sehingga dia ingin menyelidiki, ingin pergi ke Mekah ikut umrah. Padahal dia pendeta. Ikutlah dia umrah dengan mengganti namanya, nama-nama orang Barat asli Amerika, mengganti namanya, berangkatlah dia pergi umrah dan lepas dari segala macam pengawasan. Kenapa? Karena dilihat paspornya namanya nama Islam. Kan orang Amerika banyak yang Islam. Dia masuk, dia buat kamera kecil di dekat jubahnya untuk menunjukkan kepada temannya di Amerika, saya sudah sampai dekat Ka'bah, saya sudah sampai dekat Hajarul Aswad. Tengokkannya. Nah, dilakukannya beberapa hari. Ketika orang umrah, curigalah seorang security dari kelompok ibu-ibu. Security itu yang memeriksa kita mau masuk ke Masjidil Haram, diperiksanya tas kita, segala macam peralatan. Itu security yang bagian wanita.
dia melihat ada seseorang yang ragu-ragu untuk sujud. Allahu Akbar. Sujud, dia lihat dulu kiri kanan. Mungkin dia nak latihan dulu sholat sebelum berangkat ya. Seharusnya kalau menyamar tuh latihan dulu supaya jangan ragu-ragu sujudnya. Ini dia lihat orang kiri kanan dulu. Orang sujud, dia belum sujud. Lihat kiri kanan, baru dia sujud. Karena mencurigakan. Sudah beberapa kali yang security ibu-ibu tadi menelpon security bagian bapak-bapak. Katanya, halo, di sini ada yang mencurigakan. Rupanya tahu dia yang pendeta ini. Begitu dia tahu, dia menyelinap di sebalik sudut masjid dan di tempat-tempat tertentu, lalu dia keluar. Entah kemana perginya. Yang penting dia sudah berhasil beberapa hari mendekati Hajar Aswad, dipoto melalui foto tersembunyi, dikendalikannya dari sebalik jubah. Kemudian ada nongol sedikit kecil kamera yang bisa merekam kemana-mana. Langsung dia laporkan kepada temannya di Amerika, mengatakan, hei, aku sudah berada sekarang ini di tempat Syai antara Safa dan Marwah. Aku berada di dekat rukun Yamani. Aku berada di mana-mana, sudut-sudut yang untuk meyakinkan pengikutnya bahwa dia benar-benar mampu menyamar sebagai tazahiruddin, orang-orang yang menyamar dalam agama. Nah, setelah beberapa hari di sana dia pulang dari umrah, pulang dia ke Amerika. Waktu dia pulang itu katanya, aduh, aman. Ada orang yang mencurigai aku, tapi aku bisa menyelinap. Aman. Bisa. Tidurnya di hotel ini menginap, ya bisa. Entah bagaimana setelah dia pulang itu, sampai dia ke Amerika, ada batu kecil tumbuh di keningnya. Batu kecil. Batu apa ini? Dia dibawalah ke dokter supaya dibedah. Kata dokter, nggak bisa. Ini langsung dari tulang apanya keluar, dari tulang batok kepalanya, bukan dari kulit. Dari kulit bisa dicubit atau bisa dibuka. Ini tak dari tulang kepalanya. Kalau dibuka nanti tulang kepalanya bocor. Dari hari ke hari, makin lama makin besar, sehingga mengganggu dia. Tunggu lagi sampai 2 minggu, tumbuh satu lagi. Akhirnya sekeliling kepalanya ditumbuhi oleh batu-batu seperti batu kerikil. Ada apa lah ini? Tak ada mampu dokter untuk mengobatinya karena menyatu dengan batok kepalanya. Batu-batu tadi menempel dan dia malu keluar. Akhirnya teringatlah, apalah kesalahan saya. Nah, waktu itulah dia hubungi Islamic Center yang ada di Amerika. Aku pulang dari umroh, kok dapatnya batu menempel di kepalaku. Nah, bagaimana ini? Lalu orang-orang di Islamic Center mengatakan, bertobatlah. Iya, saya sudah masuk Islam, tapi kalau aku lihat kamu itu belum bisa sholat, tidak bisa ruku, dia hanya lihat-lihat orang. Nah, bagaimana caranya? Badannya mulai merasa demam, merasa susah tidur. Lama kelamaan menangislah dia datang. Baru dia mengaku akan kepura-puraannya. Tazahiruddin, berpura-pura beragama. Sedang ngaku dia nangisnya. Coba taubat, jangan diulang. Kau itu pergi ke tempat yang paling suci, ke tempatnya kelahiran Rasulullah. Menangis dia, merintih. Nah, lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang penolak jin. Jadi rupanya ada pula jin tertentu marah sama orang, jin itu taruhnya batu di kepala orang itu, tak bisa manusia membuka. Pekerjaan jin itu macam-macam. Ya Bu, hati-hati. Jin itu bisa masuk melalui pernapasan kita, bisa melalui masuk makanan, bisa melalui dubur, buang air besar, buang air kecil,
banyak jalannya, bahkan bisa masuk ke darah-darah kita, bisa